Keraton Kacirebonan sebagai salah satu keraton yang kini terus giat meningkatkan berbagai aktivitas, dan keberadaannya kali ini menggelar talk show, di mana gelaran kali ini diharapkan menjadi bagian dari informasi di mana harapan, peluang, dan tantangan yang akan didapatkan Keraton Kacirebonan ataupun wilayah Cirebon Raya dengan keberadaan Metropolitan Rebana. Adalah Insinyur Haji Hendra Hartono menggagas kegiatan ini sebagai upaya percepatan dan kesiapan Keraton Kacirebonan dalam inisiasi pengembangan Keraton Kacirebonan dalam menghadapi berbagai peluang ke depan. Rencana Rebana beserta cita-cita besar Kesultanan Cirebon. Dalam kegiatan ini, Kepala Badan Pelaksana Metropolitan Rebana memberikan pemaparannya terkait pengembangan metropolitan baru di wilayah timur Provinsi Jawa Barat. Apresiasi diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dengan kegiatan ini. Mengawal pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif di Kota Cirebon sangat menyambut baik atas gagasan ini, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah langkah percepatan bagaimana Cirebon ke depan menjadi kota budaya dan pariwisata yang unggul, tidak saja di Jawa Barat tapi dalam skup nasional maupun internasional. Dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Cirebon mewakili pemerintah Kota Cirebon juga hadir utusan dari Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka, dan juga hadir Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Cirebon. Sementara itu, Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat selaku Sultan Kacirebonan berharap bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami cintai, Ibu Wakil Wali Kota, dan kami hormati Bapak Insinyur Bernardus Dono Putro MM IAB, Kepala Badan Pengelola Metropolitan Rebana, kami ucapkan selamat datang. Bapak Insinyur Haji Hendra Hartono MM, beliau adalah tim task force Kesultanan Kacirebonan. Bapak Ibu sekalian, Allahumma bijahi ala hadis sayyidina ya Allah istajib doa Maulana ya Pak Bernardus, teman-teman kami, OPD kami begitu memberikan dukungan terhadap kawasan Rebana. Dengan hadir hari ini begitu komplit, ada kepala dinas dua-duanya tidak bangun, agak sulit nih situasi pandemi. Tapi alhamdulillah, teman-teman dari keraton, terima kasih, dan juga dari Bisub hadir. Terus para tokoh di wilayah Cihanjur Banjar Kuning juga banyaknya hadir. Dari akademisi juga hadir. Semuanya yang hadir dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini. Cirebon sendiri di sini memang ada pelabuhan. Bapak Ibu sedikit Bapak harus menyampaikan pelabuhan kita juga tentu ini yang harus kita bersama-sama memberikan ruang juga selain yang ada di Subang, menggerakkan kegiatan di pelabuhan. Insya Allah MOI sudah tertunda, ini sedang kita dorong kembali bersama teman-teman HIPMI di Kabupaten Cirebon. Perkembangan
pembangunan dan juga banyak hal yang perlu kita berkontribusi untuk di kota kabupaten masing-masing. Baik, mall ngejar mall, jadi udah punya untung juga dirinya. Udah berapa Pak tabungannya Pak? Ini izin, tapi yang jelas ini kita komitmen Kota Cirebon melayani Anda lewat layar UKM. Jadi UKM yang mengisi kami tidak hanya Kota Cirebon saja, tapi dari Kuningan, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Pangandaran. Itulah satu kesatuan yang utuh. Terima kasih. Terima kasih kemarin mengunjungi. Terima kasih. Apa nanti kami persilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Indramayu ada ya. Kabupaten Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon diwakili siapa? Ini dari dinas Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Hadirin yang saya hormati semua, alhamdulillah selamat datang di Keraton Kacirebonan dalam rangka acara talk show ini tentang metropolitan Rebana. Keraton Kacirebonan, keraton yang terwakil sekitar abad 19 awal 1808 dan merupakan bagian daripada sejarah masa lalu yang mesti generasi muda harus mengetahuinya, karena tepatnya terlahir 1808 tanggal 13 Maret 1808. Alhamdulillah sampai saat sekarang masih terjaga kelestariannya. Ya pastinya konteksnya lain ya, kita konteksnya memelihara amanatnya seni dan budaya dan tradisi. Hadirin yang mudah-mudahan Allah memuliakan semua ya, amin amin ya rabbal alamin. Pastinya Keraton Kacirebonan sangat senang sekali saya pribadi dapat terselenggaranya acara ini. Jadi konteks saat sekarang di metropolitan Rebana ini kita bisa mengulang kembali yang kemasan daripada Cirebon Raya ya, dengan pastinya upaya kita untuk mewujudkan daripada metropolitan Rebana ini. Kita ayo bareng-bareng saling topan menopang, saling bahu membahu, bagaimana kiranya dapat mengimplementasi mengejawantahkan potensi-potensi yang ada sehingga menjadikan kawasan Rebana menjadi hal yang produktif dan dapat mudah-mudahan dapat mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan Rebana. Ya, jadi sampaikan dari kami demikian, mudah-mudahan talk show ini bisa bermanfaat bagi kita semua di kawasan Rebana. Ayo kawasan Rebana maju ya. Insya Ini saya sudah ketemu dulu dengan Pak Berni, saya tanya Pak Berni, tapi tepatnya saya sering panggil Om. Nah, untuk kesempatan pertama barangkali saya minta kepada Pak Hendra dulu ya, sebagai tuan rumah di sini untuk menyampaikan apa sih yang akan dilakukan sebagai task force-nya Kesultanan di bidang pariwisata tentunya, dan bagaimana harapannya terhadap kawasan Rebana dan apa sumbangsihnya terhadap kawasan Rebana. Jadi tinggal mereka seperti apa. Suatu kesempatan, kemudian kami menerjemahkan visi ini menjadi sebuah action plan yang digagas, yaitu salah satunya adalah pembentukan tim Keraton Kacirebonan untuk kebaikan Kacirebonan tentunya. Itu Kesultanan Cirebon juga ingin
mandiri. Pertama itu, yang kedua juga ingin ada perubahan sehingga kita ada program revitalisasi juga. Kita berkompanya. Kita sehingga kita ini satu akar. Kita bukan orang lain. Kita barangkali kalau urut-urut masih kira baraya barangkali ya. Dan langsung berurut kita saya dengan Pak Agus kali ini ternyata masih baraya secara tidak langsung mungkin dari 7-8 ke atas. Sangat mungkin sekali. Orang dulu pernikahan itu tidak ada orang jauh. Saya kira yang kedua, pariwisata Cirebon ini kenapa sebagaimana Bapak Ibu ketahui kita very strong atau sangat kuat dalam hal yang berkaitan dengan heritage. Di dalam itu ada sesuatu yang menarik baik untuk internal kita maupun dari luar. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kita semua, Pak Jokowi juga selaku Presiden sudah membuat statement bahwa yang namanya pariwisata itu akan menjadikan leading sektor. Jadi mau nggak mau kita semua mengupayakan bahwa pariwisata adalah salah satu backbone daripada bagaimana kita mengelola negeri ini gitu. Salah satunya pariwisata. Lanjut. Nah, kami melihat bahwa apa yang bisa disumbangkan oleh Keraton Kacerbonan dalam ini Kesultanan Kacerbonan melalui timnya memformulasikan bahwa ada 4 pilar. Pertama adalah budaya. Yes, kita semua pasti setuju. Budaya adalah salah satu pilar kita. Seni dan kerajinan. Kalau kita datang ke UKM, ini itu banyak sekali kerajinan-kerajinan ternyata dilakukan atau dihasilkan oleh orang-orang kita sendiri. Ini kerajinan ada sesuatu yang bisa kita jual. Kuliner, ada nasi bogana, ada nasi lengkong, semuanya orang dari Jakarta, dari Jawa Tengah itu datang kemari hanya untuk mencicipi. Misalnya Pak Gentong, lalu dan sebagainya, Sudaragi dan juga sekitar dan sebagainya banyak kita dari Garjati dan yang lain-lain. Ini adalah potensi besar sehingga tempatnya ini kita putuskan ada suatu hal yang harus diolah. Ini modal dasar kita. Bagi Kacerbonan sebagai tim kami izinkan untuk menyampaikan juga kami memiliki beberapa kegiatan yang menjadi pilar dari Kesultanan Cirebon. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ide. Jadi kemanfaatan juga bagi kesultanan lain untuk juga ikut berkembang bersama kami. Yang pertama, Mawar Bogana akan ada cafe resto, catering. Mohon izin nanti kalau kita tokin pintunya dari Mawar Bogana atau dari kami Pak. Kalau kalian nanti bisa dibantu kan tadi cateringnya dan sebagainya. Insya Allah ini juga akan kita laksanakan. Yang kedua adalah Kacerbonan Culture. Acara adat Keraton ini kami lihat dalam setahun itu banyak sekali agenda di Keraton Kacerbonan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya. Kalau saja setiap budaya itu bisa didatangi oleh para turis dari luar maupun dalam, pasti kita semua juga akan sangat sesama. PAD-nya akan bertambah kan itu dari TR. Nanti pasti akan senang juga. Datangan tamu semua akan hidup ekonomi. Ketiga adalah Kacerbonan Store. Untuk mendukung ini kita akan mengadakan Kacerbonan Store. Insya Allah kita kerjasama dengan kami juga bagaimana kita melaksanakan Kacerbonan Store. Improve Keraton Kacerbonan ini, Kesultanan ini dengan dukungan IT dan dulu ada ahlinya juga nih kan Ical dari belakang sana siap membantu menjadikan ini tidak hanya mimpi dari suatu kenyataan. Tujuannya supaya orang yang hadir itu akan mendapatkan experiencing, mendapatkan pengalaman yang baik. Itu sangat umum di luar, sehingga kita membawa ini ke sini. Dalam jangka pendek maupun menengah harus dipikirkan penginapan atau house tempat orang menginap. Apakah sekitar keraton atau di sekitar di dalam keraton di luar atau di sekitar sini itu akan tumbuh juga dari penginapan ini. Berikutnya dan terakhir kita akan mendorong kita akan jadi itu juga program kegiatan di Keraton Kacerbonan ini harus dimanage dengan baik, makanya kita akan juga ikutan di dalam itu ataupun insentif convention yang salah itu visi dari kami dari banyak orang dari luar datang ke sini. Pembelajaran kita dari Duta Besar Kehadiran pada saat Bilan itu mereka sangat excited. Tidak terlalu panas, kan hanya 30 derajat sampai 27 sampai 30 derajat mereka senang sekali. Di sana kan 45 sampai 50, jadi ke sini tuh kedengaran lah bahasa orang kan, jadi oke saya itu senang. Dan mereka komit untuk datang kembali. Insya Allah kita akan juga hadirkan mereka lagi. Berikutnya, baik saya sudah berbisnis sama Kang Jamin mengenai ini. Kacerbonan reformer, jadi semacam tabletop, barangkali tabletop kalau bahasa sekarang itu.
Insya Allah kita akan lakukan, dan lagi ketua pimpinan Kang Agus ini supaya bisa kolaborasi menjadi kedua kali. Kemudian Kecirbon Expo ini idenya adalah masing-masing desa ini akan berkumpul di sini dan menampilkan produk terbaiknya. Tujuannya karena background ruang jalan kira-kira siapa tahu produk yang akan di-clustering, kemudian akan kita majukan itu dalam konteks ekspor maupun nasional, supaya masing-masing desa ini yang berkumpul ini bisa berdaya. Desa Habitan Milan tempo hari para duta besar, kita insya Allah akan kedatangan tamu nih kepada Ibu Wali bahwa Kecirbon Growth Investment Forum insya Allah kita laksanakan pada bulan Desember. Ini komitmen lanjutan dari para duta besar yang hadir pada saat Milan. Jadi sangat mungkin saya akan sampai ini mudah-mudahan kita bisa laksanakan sama menyelenggarakan Kecirbon Growth Investment Forum. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki proyek terkait dengan investment, tidak hanya Cirebon loh, dari Kabupaten, dari Majalengka, dari Kuningan, maka bersatu bisa menyampaikan dalam sesi-sesi yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Dan ada sesi infrastruktur, ada sesi itu pariwisata, ada sesi-sesi yang lain. Semua akan disampaikan pada saat Kecirbon Growth Investment Forum. Kita hanya menyelenggarakan. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini hal yang sangat-sangat teknis yang bisa kami lakukan. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia di kawasan kita. Ya, yang tahun pertama itu kuliahnya di Jatinangor, tapi statusnya adalah ITB Cirebon. Nah, pemerintah provinsi di dalam membangun pendidikan kampus ini. Ada dua jadi. Nah, wilayah mana ini sebelumnya. Nah ini, jadi wilayah mana ini luas sekali. Konsepnya adalah membangun dengan ditunjang oleh kegiatan industri. Caranya bagaimana? Dengan memanage dan merencanakan kawasan industri dengan baik. Sehingga di dalam Kepres kita ada 13 kawasan peruntukan industri seluas lebih dari 40.000 hektar. Nah, ini kita akan atur dengan ketat. Jadi tidak ada lagi teman-teman boleh bangun pabrik di luar kawasan peruntukan industri. Kawasan ini adalah kawasan commuting sebetulnya. Jadi saya kira kita semua nggak usah takut. Ini apa ya? Karena teman-teman di Jakarta itu kadang-kadang persis ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang sebelumnya, daerah kita ini menjadi wilayah jauh lebih enak. Jadi juta orang. 10 juta di kawasan seperti ini, saya kira 20 tahun akan luar biasa. Jadi siapapun yang di depan harusnya akan mengambil manfaat pertama. Punya Indo tadi, pengenannya. Nah, kita ada telepon, ya. Kita punya beberapa opportunity showcase. Mari kita manfaatkan. Pak Herman mau menyelenggarakan tadi dapat support yang sangat dari Untuk itu kalau kita juga masih punya potensi, jadi kalau umpamanya mau saling berbenah, terutama dengan pariwisatanya, yang mau pariwisatanya juga menunjang bagaimana caranya, kita juga sudah punya bus-bus kota, sehingga juga kita bisa jalan-jalan, bagaimana caranya sehingga jangan sampai turis-turis itu cuma di Cirebon, hanya kuliner, lihat sebentar, udah atonek gitu, ini kita pulang aja enak Bandung gitu, jangan saya ingin menjelaskan lebih bahwa Kecirbon ini akan masuk ke dalam fase terus, dan saya pada kesempatan ini ingin mengatakan bahwa kami siap untuk menerima tamu yang tadi disampaikan oleh Pak yang dari sini. Inisiatif yang kami lakukan ini harapannya akan jadi sentral. Cirebon akan jadi sentral
ya akan kita kelola sebaik mungkin untuk bisa turis itu kita manage dengan baik, utamanya ke sini, kemudian baru ke Kuningan, ke Majalengka, ke Subang, akan ke daerah lain yang sekitar kita. Itu adalah visi kami dalam membuat ini. Saya kira itulah yang kami sendiri merasa ini bukan hanya sendirian, ya. Untuk stakeholder ada dari pemerintah, ada dari pengusaha, rekan-rekan Kadin dari HIPMI juga sudah mulai merapat, Apindo dan sebagainya. Untuk mewujudkan ini semua, biayanya gimana teman-teman? Berarti bagaimana kita mencari pembiayaan yang masif yang dimungkinkan oleh aturan, ya. Karena teman-teman ini kalau di pemerintah kan kita sangat ketat diatur sama aturan, dan dalam 2 dekade ini sangat ketakutan untuk berinovasi karena takut dipanggil-panggil, ya ngobrol terus gitu kan. Nah, kulit sebetulnya banyak sekali, ya, opportunity itu. Tercatat di buku tabungan, buku tabungan akan kami kontak atau Ya, jadi Rebana ini mengakomodir kawasan perbukitan industri di Cirebon, khususnya wilayah timur. Kita punya kawasan perbukitan industri seluas 10.000 hektar. Dan sekarang sudah berjalan. Di samping itu pula, ya, ada proyek strategis nasional, ya, yang itu melewati Kabupaten Cirebon. Ada proyek namanya pipanisasi gas alam Cirebon sampai Semarang. Dan itu tentunya akan menghidupkan industri di timur. Penyerapan tenaga kerja sekarang sangat luar biasa, pertumbuhan karena satu industri itu bisa menyerap 17.000 tenaga kerja. Dan ini sangat memberikan kontribusi lah terhadap perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri. Saya kira itu. Kan bahwasanya kota Cirebon ini kan kalau bicara Rebana tentu kalau pembangunan KPI dan sebagainya tidak di wilayah kita ya, tapi Cirebon ya harus siap. Kota Cirebon sebagai daerah yang secara infrastruktur tentu kita yang paling siap, ya multiplier efeknya pasti di banyak kota Cirebon dan lain-lain. Ya saya sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, infrastruktur yang betul-betul harus kita siapkan dengan menyambut kawasan Rebana ini. Nanti kita akan outsourcing sebentar lagi, 6 bulanan lah ya. Minimal ini kawasan Rebana harus didorong dan didukung sama PJ, baik nanti wali kota berikutnya. Karena apa? Kan saya menyampaikan ini kawasan sangat seksi ya, untuk bisa memberikan multiplier efek di wilayah Cahayu Minyak Kuning. Ini luar biasa loh. Wawasan saya untuk bagaimana caranya Cirebon ini harus lebih berkembang lagi, terutama untuk keraton-keraton. Karena kan kalau di pariwisata Cirebon bisa dijualnya kalau bukannya keraton, kulinernya dan sunyaragi. Sehingga saya juga di samping membuat batik Cirebonan yang peranakan, kita juga membuka juga Balai Gamelan, di mana Balai Gamelan itu sebuah kafe, tapi kafe Indonesia kalau kita ngomong, karena makanannya semua makanan rumahan tradisional. Kemudian tiap Jumat, Sabtu, Minggu, karena bukannya tiap Jumat, Sabtu, Minggu, kita juga membuka juga ada gamelannya, sehingga mereka gamelan Cirebon, sehingga mereka tuh sambil makan ditemani dengan gamelan-gamelan Cirebon, sehingga budaya kita tuh tidak boleh hilang. Karena kita paling bisa jual budaya. Cirebon hanya jual budaya. Tentu sarannya saya, mari bersama-sama dengan Pemda Kota, yuk kita bangun Cirebon ini, keraton-keratonnya kita benahi. Kemudian juga bagaimana juga pelaku-pelaku usahanya kita bangkitkan, dan terutama sekali Pemda mau membantu.
Ya, di dalam berdasarkan sebagai amanat dari Perpres 87 tahun 2021 ya, dan peraturan gubernur yang mengikutinya, maka kawasan wilayah metropolitan Rebana ini diarahkan untuk menjadi kutub pertumbuhan baru Jawa Barat. Ya, dan untuk itu, supaya program ini bisa berjalan dengan baik, kita Bapak Gubernur mendirikan kelembagaan namanya Badan Pelaksana Wilayah Metropolitan Rebana, dan juga mandat kita adalah untuk menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyiapan proyek strategis nasional. Di Rebana ini ada 81 ya rencana proyek strategis nasional senilai 230 triliun yang terdiri dari berbagai proyek-proyek infrastruktur ya, proyek-proyek infrastruktur baik airport, pelabuhan, jalan tol, kemudian dam ya, air bersih, pengelolaan sampah. Ini semua ditujukan untuk mendukung visi kita di dalam membangun wilayah tempat kita hidup yang layak huni, ya, kompetitif dan berkelanjutan, di mana kita bisa menyiapkan bagi anak cucu kita. Yang pertama, yang kedua, kita akan mencoba membangun kutub pertumbuhan baru yang berbasis kepada industri yang terkendali dan sustainable gitu ya, berkelanjutan. Makanya di wilayah metropolitan ini ada 13 kawasan peruntukan industri seluas 43.000 hektar totalnya. Kemudian juga dilakukan prioritisasi fungsi kota seperti Kuningan dan Cirebon yang akan dijadikan sentra pusat jasa, kemudian komersial dan pariwisata. Pertanian, agribusiness, modern agribusiness akan diarahkan ke kawasan-kawasan LSD kita dan ke Kuningan. Jadi ini merupakan terobosan pemerintah di dalam memasuki era urbanisasi di Indonesia ini, sehingga kita bisa manage urbanisasi dengan baik. Di dalam rencana tata ruang wilayah kota kita, ada di dalam Perpres, sudah berjalan sebagian akan selesai tahun 2024, seperti Tol Cisumdawu akan selesai 2 bulan lagi ya. Airport sudah selesai, akan kita kembangkan lagi. Patimban tahap 2 akan kita mulai. Beberapa dam sudah selesai, dan kita baru selesai dengan 2x15 megawatt di Jatigede dan seterusnya. Jadi keraton itu positioningnya jelas, kita sangat mendukung metropolitan Rebana, dan kita menyadari kekuatan keraton itu kan tidak begitu besar, sehingga kita lakukan inisiatif untuk proyek-proyek untuk mendukung itu. Kota Cirebon tadi disampaikan itu bukan objek langsung daripada proyek metropolitan Rebana kan itu ya, tidak termasuk dalam satu. Tapi kita diharapkan menjadi penyangga atau pendukung daripada metropolitan Rebana. Bayangkan ketika industri itu sudah terbangun, kan banyak orang kerja di situ. Ya, itu harus disiapkan semua fasilitas, dan juga barangkali adalah kebutuhan mereka untuk berpariwisata dengan keluarganya dan sebagainya. Jadi kita ingin siapkan Kota Cirebonan melalui inisiatif yang ada di Kasultan Cirebonan itu untuk menjadi pionir dalam hal pemikiran maupun dalam mengarranger semua kebutuhan pariwisata yang ada di Kota Cirebon. Itu fungsi ininya adalah seperti apa konkretnya? Ya, konkretnya begini, yang pasti kan kita akan ada kaukus pariwisata. Kaukus pariwisata ini akan akan nempel ke Kesultanan Kecirebonan, di mana Kesultanan Cirebon itu akan modern. Misalnya orang-orang yang akan berkunjung ke Cirebon dan sekitarnya akan memesan melalui tiket khusus, misalnya begitu ya. Itu digitalisasi, itu inisiatifnya akan dari Kesultanan Cirebon. Nah, itu akan di-arrange semuanya. Nah, itu konkret ya mengenai hubungan kita. Kemudian perbaikan, revitalisasi dari Keraton Cirebon juga akan kita lakukan, pengecatan, kemudian perubahan di sana sini yang sifatnya tidak mengubah fisik, tapi akan menambah suasana baru lah buat Keraton Cirebon. Itu
mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh yang lain. Ada berapa persen untuk proyek digitalisasi? Proyek digitalisasi setahu saya sekarang ini masih database dan sebentar lagi akan diluncurkan mengenai website tersebut dan itu sangat baik. Nah, jangan lupa tadi saya dipresentasikan bahwa Oktober itu akan kita rilis semua perhelatan besar, itu semuanya akan disampaikan pada saat kesempatan untuk tabletop nanti. Tabletopnya kapan? Oktober ya, insya Allah dekat dan sudah kita lihat. Dari Keraton Kaji Rebonan, tim liputan melaporkan.